alternatifnya dengan perendaman ya. Perendaman mungkin ada beberapa modifikasi dengan cara ditambahkan alat pengaduk ya. Direndam, kemudian jangka waktunya relatif lama, ya kan. Kemudian karena dia direndam dan tidak menggunakan pemanasan atau mungkin pemanasan saya hanya bukan berasal dari api, bukan berasal dari listrik seperti itu ya. Nah, di metode yang kedua ini ya, yaitu adalah metode suppletasi, kita mempelajari sesuatu yang berbeda dengan yang kemarin ya. Karena pada metode suppletasi ini ya, atau sokplet lah gitu ya aspeknya ya. Dengan metode sokplet ini ya, alatnya namanya sokplet karena sokplet itu saya itu nama dari penemu alatnya itu juga siapa sokplet gitu ya. Jadi itu berdasarkan nama penemunya alatnya. Nah, sokplet ini dia menggunakan metode panas ya. Berarti digunakan untuk bahan-bahan alam yang dia lebih termostabil ya. Dia lebih tahan terhadap pemanasan ya. Nah, kemudian efeknya karena sesuatu yang menggunakan pemanasan maka reaksi akan berjalan lebih cepat ya, karena kita kan tahu cara mempercepat reaksi dengan cara salah satunya adalah meningkatkan suhu ya kan, dengan cara meningkatkan suhu maka reaksi yang berjalan pada metode suppletasi ini itu pasti akan lebih cepat dibandingkan dengan metode yang pertama kita pelajari kemarin yaitu macerasi ya. Nah, sokplet itu salah satu dari metode yang menggunakan pemanasan ya. Masih banyak lagi, mungkin nanti akan kita lanjutkan pada beberapa pertemuan lagi ya di kelompok-kelompok yang lain. Itu ada beberapa metode yang juga menerapkan teknologi panas ya pada metode-metode ekstraksinya ya. Jadi ya salah satu pertimbangannya sih karena memang ya prosesnya akan lebih cepat dibandingkan dengan yang tanpa pemanasan ya. Nah, nanti akan ada beberapa perbedaannya antara metode yang pemanasan yang satu dengan yang lain. Ya. Nah, metode sokletasi ini, ya, soklet itu menggunakan peralatan yang didesain khusus, ya, di mana ada labu atau labu alas bulat yang mana dia berfungsi untuk menyimpan penyarinya ya, cairan penyari yang digunakan biasanya cairan penyari yang digunakan itu yang sifatnya dia mudah menguap ya. Karena apa? Karena dengan adanya pemanasan dia mudah menguap maka dia akan naik ya, dan sementara sampel atau bahan alamnya itu kita letakkan pada satu wadah. Kalau ada yang nyebut timbel, ada yang nyebut timbal, ada yang nyebut seperti tabung itu ya. Itu kita gunakan untuk menyimpan sampelnya, sampel padatnya ya. Kemudian ketika uap dari cairan penyari itu naik ya, kemudian dia otomatis dia akan terkena pada bagian sampelnya. Kemudian di bagian atasnya itu ada tabung sifon ya kan, sudah kita lihat tabung sifonnya. Nah, di sana ada alir yang diairkan ya, ada air yang terus mengalir ya. Fungsinya sebagai apa ya? Fungsinya sebagai pipa pendingin ya, kurang lebih fungsinya sebagai pipa pendingin supaya apa? Supaya cairan penyarinya itu tidak menguap keluar ya. Jadi dia bertahan di situ. Kemudian kembali lagi ke proses kimia ya, proses fisika kimia, ketika ada gas ya ataupun uap dia didinginkan maka dia akan berubah mengembun dan dia berubah fisik ya, dari gas menjadi cair dan dia bisa turun lagi. Nah, turun dia kena bahan alamnya tadi, bahan padatnya tadi, sehingga proses ini akan terus berulang ya. Proses pemanasan masih ada, proses pendinginan ada di atas ya. Nah, proses ini dia akan terus berulang. Nah, prinsipnya ini akan sama dengan beberapa metode yang lain. Reflux pun juga sama. Jadi ada proses yang berulang-ulang di sana. Nah, soklet ini dia lebih irit cairan ya, karena dia hanya
kita hanya menyiapkannya pada lampu alas bulat ya, biasanya kita letakkan di atas pemanas ya. Di atas pemanas, kemudian cairan penyari yang digunakan kita hanya memantau dari sana aja, oh cairannya masih, kalau memang tidak perlu ditambahkan ya tidak perlu tambahkan ya. Jadi kita hanya menggunakan segitu saja. Cuma kalau mas ras itu kan harus terendam sempurna pada bagian zat padatnya itu kan harus terendam semua ya, terendam seutuhnya, yang namanya perendaman ya. Oke, kemudian coklat ini tadi kita lihat memiliki beberapa bagian utama ya. Ada yang bagian bisa kita sebut dengan bagian perkolatornya ya. Dia ada pendidih, ada refleksnya yang untuk pembaliknya, kemudian ada timbal atau timbal tadi ya, disebutkan timbal, ada yang namanya timbel ya. Nah, ini biasanya terbuat dari kertas yang tebal yang mana dia itu berfungsi untuk menahan zat padat ya, seperti dibungkus seperti itu agar dia tidak terbawa pelarutnya ya. Kemudian ada mekanisme atau tabung sifon tadi yang ada di atas itu, mana secara ada tabung sifon yang kecil dia di samping apa namanya samping tabung yang kedua tadi ya. Oke, kurang lebih sih seperti itu. Nanti mungkin bisa oh ya, biasanya setelah coklat ini biasanya tetap akan dilakukan proses destilasi atau proses pemurnian. Mungkin nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, nanti akan saya sampaikan materi tentang destilasi, kemudian standarisasi ya, standarisasi, kemudian stabilitas ya, standarisasi, stabilitas, kemudian sedikit akan saya singgung tentang destilasi ya. Ada yang tahu jadwal UTS-nya kapan nggak? Jadwal belum? Belum keluar, Kak. Belum keluar. Mungkin kira-kira mungkin 2 minggu lagi mungkin ya. Karena kan kalau nggak salah tahun ke 5 atau ya 5 tahunan kalau nggak salah kan ini ya. Oke, itu saja.